orang tuh kayak nelen air gitu loh. Aku cek percaya koy. Takutnya ntar yang ngeprank kita malah Vidya. Lah aku ngapain ngeprank kalian? Orang aku aja baru tahu videonya Koi di Instagram. Aku baru tahu videonya Koi. Nah, coba lihat. Aku lihat tiket itu mah kayaknya bukan tiket deh kan gitu kan ya. Terus aku langsung screenshot apa itu maksudnya kan gitu kan ya. Asyik spam kan gitu. Dia bikin tiket kampret kamu. Iya. Terus abis itu thank you Cik Gumi. Aduh Cik Layan, aja percaya dede terserah, aku gak suruh kalian percaya sama aku. Aku gak nyuruh kalian percaya sama aku. Cik Layan kok banyak banget itu ngasihnya yo. Jangan percaya siapapun, aku kan gak nyuruh kalian percaya sama siapapun. Magnum Almond, kenikmatan coklat Belgia mewah. Kena Es krim ghosting. vanila lembut. Oh ya. Sabar ya guys. Sabar. Percaya diri aja dedek cantik. Jadi tuh ada orang tuh ngirim kayak gini. Ini aku kasih tahu nih. Beberapa aja ya. Udah aku. Nih aku bacain nih. Hứa với em đi hết con đường trọn đời bên nhau như lời hứa. Ini tuh yang ngechat kayak gini tuh itu tuh orang yang apa namanya yang buta. Nih. Ini cuman beberapa doang ya guys. Banyak yang spam kayak gini sebenarnya, tapi abaikan aja. Cewek pasti cantik harus putih, body cantik nih tuh kasih tahu nih. Selebel. Nih. Cewek pasti cantik harus putih, body cantik, tapi penampilan Vidya sama sekali tidak cantik. Baik gendut maupun hitam seperti babi kan gitu kan ya. Babi. Tapi jujur saja, Vidya terlihat seperti wanita berusia 90 tahun. Yang pertama buta ya. Muka kayak gini 90 tahun. Fix mata lu kagak normal. Bukan cewek 22 tahun. Hihihi. Ketawanya pakai emoticon. Ini kenyataannya sama sekali tidak cocok dengan Datila. Gue juga kagak berharap. Tapi dia tetap di rumah. Jika dia pergi untuk melakukan sesuatu itu pasti dengan cewek lain kan gitu kan. Hahaha. Ini gue kasih tahu. Cik Layan stop. Vidya mungkin tidak. Vidya. Bukan lupa. Jangan digigit yang gede-gede. Ulangi lagi. Cewek pasti cantik, harus putih, body cantik, kunti kali ya. Tapi penampilan Vidya sama sekali tidak cantik, tidak baik, gendut maupun hitam seperti babi ya. Tapi jujur saja, Vidya terlihat seperti wanita berusia 90 tahun kan gitu ya. Buta mata lu. Orang-orang banyak yang lihat gue itu baby face, berarti mata lu kagak normal. Ya. Bukan cewek 22 tahun. Hihihihi.
Ini kenyataannya sama sekali tidak cocok dengan Datila. Sorry, gue kagak berharap. Tapi dia tetap di rumah. Jika dia pergi untuk melakukan sesuatu dengan cewek kan gitu kan ya. Dia mungkin tidak akan tahu. Misalnya pacaran dengan cewek atau pergi ke suatu tempat. Gue mah bodo amat. Gue bisa cari duit sendiri. Apakah Vidya putus dengan Dat? Melihat Dat setiap kali level. Ya kan berarti udah buta budek lagi ya. Satu kata buat lu ya. Entah itu orang Indonesia, sepertinya dia itu orang Indonesia guys. Dia orang Indonesia. Jadi kalau nggak orang Indonesia ya orang Vietnam, itu aja pasti ya. Satu kata buat lu. Selain mata lu buta, lu juga budek. Iya. Terus satu kata lagi buat lu. Beraninya cuma pakai akun fake tanpa foto. Berarti lu lebih buruk dari gua. Nih, gua ajungin jempol kalau lu video call sama gua adu kecantikan. Kalau gua kalah kecantikan mak lu, tapi setidaknya duit gua kekal sama lu. Gua berjuang buat banyak duit biar beli mulut lu. Thank you, Popo. Popo, lu ngapain, Popo? Nih buat lu nih ya, yang bilang babi kayak gitu. Babi apa namanya, babi kayak gitu. Lu mah belum tahu gua. Coba kalau lu ketemu sama gua. Thank you, Paul. Aduh, prestasi aja. Yang penting gua mah bisa beli rumah. Ya. Gua bisa beli mobil pakai duit gua sendiri. Gua kerja sepanjang malam. Gua nyasar. Opor lagi ketemu pipi. Thank you Kara. Thank you Kara. Nhiều hứa với em đi hết con đường trọn đời bên nhau như lời hứa. Dù cuộc sống mai này vất vả bao nhiêu. I love you Bidi. Aku mah orang kayak gitu nggak ngaruh. Oh iya, satu lagi buat yang udah komen tuh ya. Mulai dari gua kagak cocok pakai kacamata, gua kagak cocok pakai soplen, gua harus niruin gaya lu aja kagak ada foto profil, kagak ada foto di Instagram, kagak ada foto. Kalau lu mau ngasih contoh gua, itu foto lu dulu gitu loh. Secantik apa sih lu? Apa sih? Kayak gimana sih lu kan gitu. Wajah masih kayak 18 tahun kok dibilang 90 tahun. Lah aku kayak gini disebut umur berapa? Aki-aki kali. Iya. Nih guys, aku selama itu bukan keluargaku yang ngomong, aku mah bodo amat ya. Karena apa? Yang paling penting itu adalah keluarga. Kalau dari asyik, leu asyik, terus orang yang kagak gua kenal, lu aja kenal gua kagak kenal lu, gua mah gak kenal sama lu. Bukan level gua. Bukan level gua. Gua mah berkenalan sama orang yang bijaksana, orang baik, kagak orang stres kayak lu. Iya, nih kalau thank you Veronica. Kalau apa namanya, I love you Vidya. Ini kenapa juga sih? Bentar ya. Dia tuh nggak mau aku marah-marah guys. Đã thương ai ngỡ thanh xuân này chỉ dành cho anh. Tình thương đó là tình phú thế, cả cuộc đời không ai thế anh. Jadi thank you Veronica, thank you Landang. Anh thương em là Aku tuh
contoh nih, Mas Adi kan sakit hati tuh. Mas Adi kan sakit hati gara-gara aku kan dihina fisik kayak kemarin itu. Aku tuh kayak gitu tuh gak apa-apa Mas, itu tuh cuman perwakilan dari orang-orang yang suka nge-hate komen kan gitu, cuman perwakilan, sebenarnya banyak tapi nggak guna, cuman ini buat bahan pembicaraan aja ya, bahan pembicaraannya aja, karena aku nggak tahu mau ngomong apaan ya. Iya. Jarang deh seumuran kamu bisa sukses. Banyak kan orang-orang itu rebahan minta duit ke orang tua kemana-mana, mau beli ini harus maksa uang duit orang tua, sedangkan gue kagak. Gue dari kecil udah kerja cuy, jadi gue udah ngalamin masalah-masalah yang banyak banget, seperti masalah tentang pembelian kayak gitu tuh kagak tahu lu. Jadi seburuk apapun kamu berkata, seperti apapun kamu berkata kepadaku, itu semua akan kembali kepadamu. Tunggu aja. Karena apa? Karena apa? Tuhan tidak tidur. Biarkan aku tidak membalas, tetapi Tuhan bisa membalas. Muslebeu. Aku percaya. Nih, aku kasih bocoran ya. Kemarin ada orang yang komen tentang diriku ya. Seketika maghribnya kecelakaan, malamnya kecelakaan. Sedangkan di situ aku tidak pernah mendoakan keburukan untuk orang lain. Jadi aku doain semoga sehat selalu. Tapi doaku tuh berbalik guys. Jadi semoga yang hate comment kayak gitu, semoga matanya kataraknya dihilangin, dan semoga kupingnya itu congeknya hilang juga. Ini ada pertanyaan lagi. Ada tentang ini berita terbaru dari Vietnam nih, kasih tahu. Bentar lagi bakal ada berita tentang aku, dan terserah kalian mau percaya atau tidak. Aku tidak menyuruh kalian percaya kepadaku atau percaya kepada orang lain. Jadi koi sampai mana? Koi di Vietnam sana loh, lu dibohongin. Jadi ada berita, ini yang bikin, ini kombinasi ya, antara Indonesia sama Vietnam tuh kombinasi tuh ya, bikin berita yang kagak bener. Nih aku kasih tahu nih, guys. Kalau dipikir-pikir ya, gua kan setiap hari nge-live ya, live, dan gua jarang keluar rumah nih. Aku kasih tahu. Coba kalian pikirin, mateng-mateng kalian pikirin. Kalian terserah mau pikir apapun itu terserah. Kan gua kan dari dulu kan nge-live. Bahkan dari pagi sampai malam itu aku nge-live. Nge-live. Ada orang bikin berita tuh gini. Vidya tahu nggak apa? Beritanya Vidya udah nggak. Taulah ya buat kalian. Sumpah itu berita. Nih gua doain yang bikin berita yang kagak bener kayak gitu. Gua doain semoga jalan pikirannya dibuka, hatinya dibuka. Dia bilang ya kayak gitulah ya, bikin berita sebentar lagi bakal ada berita seperti itu ya. Dan terserah kalian mau percaya. Nih kalau dipikir-pikir nih ya, gue kagak pernah keluar. Gue selalu di rumah live, jarang main juga. Dia udah kagak gitu. Tuh di situ lah, ini berita dari mana kan gitu kan ya.
Ini berita dari mana? Meskipun gue berkumpul dengan cowok-cowok, gue kagak kumpul kebo. Gue kagak kumpul kebo. Tanya aja si Koi, tanya aja Aing Koi, tanya aja semua. Nih, aku kasih tahu ya. Jika kita berkumpul dalam satu ruangan di hotel kemarin, yang pertama, di situ ada live kan ya? Di situ ada live. Ada live kan? Ya kali gua. Itu berita itu tuh dari mana gitu. Dan di situ tuh kalau kita kumpul jadi satu, semua pada pegang HP, semua di situ. Yang pertama, Aing Koi bikin YouTube, Mas Adi nge-live, aku ngedit YouTube juga, Sidat ngedit TikTok, Tuan tidur. Jadi di situ, kita di situ, itu semua pada kerja. Kita di situ semua pada kerja. Kita nggak ada waktu buat fitnah, ya itu lebih tepatnya fitnahnya terlalu parah tuh fitnah. Di situ tuh kita bekerja guys, kita bekerja di situ, kita pada nyatar tuh pegang HP loh ya. 1, 2, 3 kita duduk kan dalam satu ranjang ya, bukan tidur satu ranjang. Kita duduk di situ, Itu dia kita pasti nge-live. Kalau nggak gitu kita apa namanya ya? Cả đời này chỉ dành cho em. Kalian tuh hati-hati aja yang sering ngomong via enggak, nanti berbalik kepada keluarga kalian. Ya, berita dari orang cuman bisa menilai tanpa tahu. Sebenarnya itu yang salah itu yang bikin VT guys. Yang bikin VT itu cuman cuplikan yang penting menurut dia, maksudnya biar FYP, penting menurut dia. Jadi tuh dia bikin video TikTok itu untuk biar FYP. Nah, itu keburukan orang tuh. Padahal di situ tuh video TikTok kan pasti banyak kan ya. Keluar terus masuk lagi guys, keluar masuk lagi. Aku nggak pernah itu. Ada suaranya. Masih ada nggak? Tes. Ada. Ada. Tình thương đó là tình hiểu thấu. Iya. Itu udah pencemaran nama baik. Oh, enggak gini guys. Sebenarnya kalau aku tipikal orang yang selalu mengambil jalur hukum, banyak orang tuh yang udah nyeblos ke penjara, beneran kagak bohong. Beneran. Kalau aku udah ngambil jalur hukum, itu udah banyak yang di situ. Tapi di situ aku pikir lagi, kasihan juga ya gitu. Ya, biarin aja lah gitu. Gue mah yang penting apapun itu yang atas aja yang tahu gitu. Baterainya habis. Udah keterlaluan sih dia, udah pencemaran, body shaming lagi. Biarin aja lah guys. Karena nih aku bukan membahas jin iprit ya di sini. Aku bukan membahas jin iprit, tapi aku pengen ngasih arahan buat kalian ya guys ya.
di saat kita bersama sama teman-teman bersama itu, yang pertama aku berhijab jangan dicontoh ya, jangan dicontoh karena jangan dicontoh karena itu bakal menyebabkan fitnah ya, karena itu bakal menyebabkan fitnah ya, fitnah. Người anh yêu thương, anh thương em là cả Jadi aku biarin aja orang-orang yang kayak gitu, cuman aku kasih pengertian kepada kalian buat yang mau mengerti. Tapi kalau yang nggak mau mengerti, kagak peduli, gue juga kagak penting ngasih tahu orang yang buta dengan kehidupan orang lain, ngasih tahu orang yang buta dengan kehidupan orang lain, yang suka menyimpulkan orang lain. Tutup DM deh, enggak, aku nggak bakal tutup DM karena apa? Di situ kan kerjaan guys. Kalau aku tutup DM, nanti kalau ada pekerjaan masuk aku nggak tahu. Iya, karena apa ya? Kalau ada sesuatu, Cilayan, bisa teman-teman. Cảm ơn em đã thương anh. Sekali-kali perlu dikasih, guys. Kita jadi orang harus selalu bersabar. Kak berhijab aja difitnah, apalagi kita yang nggak pasti lebih parah fitnahnya. Ini guys, aku kasih tahu ya, kenapa rata-rata seleb TikTok itu buka jilbab. Ini aku kasih tahu ya, kenapa rata-rata seleb TikTok buka hijab. Karena apa? Ya, karena kalian yang komen kayak gitu, dia capek. Nah, daripada dia berhijab, mending dibuka aja. Tuh, kebanyakan orang TikTok kayak gitu, membuka hijab. Karena juga siapa yang nyuruh kalian? Karena mentalnya juga nggak bisa terus kuat gitu loh guys, nggak bisa terus kuat. Kita balik lagi deh, kalau seleb TikTok buka hijab gara-gara sama nih, udah jadi seleb sekarang buka hijab kan gitu kan ya. Itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Mungkin itu banyak yang nge-hate komen berhijab kok gitu sih, kebanyakan orang pasti kayak gitu, bener nggak? Iya kan? Iya kan? Iya, jadi kebanyakan orang itu komen tanpa berpikir dulu. Terkadang orang pakai hijab itu disalahin, padahal itu yang salah tuh kelakuan, bukan hijabnya. Ya, nih ada orang, ih berhijab kok joget-joget kayak gitu, terus ih berhijab kok mainnya sama cowok, berhijab kok gini. Nah karena dia terus ditekan, karena ditekan berhijab gini-gini, lebih baik gue lepas hijab aja biar selesai, nggak ada yang bahas hijab tuh kan. Kalau kita bisa berpikir rasional dan kita berpikir secara memang benar-benar hati ke hati, benar kan? Iya, aku nggak pernah komen sama seleb-seleb TikTok yang sering buka hijab, yang baru berhijab terus tiba-tiba dibuka hijabnya. Itu gara-gara orang-orang itu. Kalau nggak kuat fisik, nggak kuat mental, pasti dia berpikirannya ya gitu. Jadi ingat teman-teman yang ada di sini, sifat hati pemikiran orang-orang itu berbeda. Ada yang terus kuat menjalankan apa yang harus dijalankan. Ada yang nggak kuat juga. Ada yang sampai depresi, terus gantung diri, koit. Betul deh, nanti kalau pakai hijab lagi dibilang lagi sepi, ya nanti juga buka lagi. Iya.
itu aku kasih tahu buat kalian, itu sebenarnya hijab bukan hijabnya yang salah, tapi kuat mentalnya seseorang. Kan aku balik lagi beda-beda. Kalau memang gak pandai-pandainya buat menjaga mental, itu pasti gini. Aku ya guys, contoh nih, aku kan berhijab nih. Kebetulan aku centang biru. Itu cerita aja ya. Kebetulan centang biru. Di situ aku contohnya konten sama cowok-cowok tuh ya. Berhijab kok gini. Daripada orang-orang pada bahas hijab, lepas aja gitu. Udah kan pikiran aku gini. Udah kan aku nggak berhijab kan. Nah kan udah seperti kalian kan nggak berhijab kan. Nggak berhijab kan gitu. Tình thương đó là tình phú thế, cả cuộc đời không ai thế. Thank you Ci Dosua Kokongfu. Ya kan ya. Jadi itu kembali lagi kepada komentar di situ. Tình thương đó là tình hiểu thấu. Kak tutorial jadi Kak dong luas hatinya sayang Kak Vi. Tutorial luas hati itu satu guys. Aku nggak bisa memberi pelajaran banyak karena aku juga manusia yang banyak salah. Jadi sesuai pengalaman dan sesuai perilaku, aku cuma bisa bilang terus aja pegang dada gitu. Kalau ada orang yang nggak suka sama aku, pegang aja dada. Kalau kita udah ngelihat detak jantung kita ingat kita hidup loh gitu loh. Nih, jadi buat yang hidup aja nih aku kasih tahu. Aku kasih resep. Kalau ada yang hate comment kalian, ada yang ngehina kalian pegang dada gini. Kalau kalian bisa merasakan detak jantung, kalian di situ berpikir, oh, aku masih hidup. Berarti di sini itu aku ya. Kalian boleh meniru. Kita pegang dada gini, kita merasakan detak jantung kita kan. Kita bisa merasakan detak jantung. Pokoknya aku selalu bilang sama orang siapapun itu. Contoh Ainkoy kan pernah nangis di hotel juga kan. Aku bilang, Ainkoy sabar, kan aku bilang gitu kan ya. Kita pegang gini. Kalau ada dek kalian tuh harus ini. Kita diberi jantung loh. Jantung kita masih berdetak loh, kan gitu. Berarti kita masih ada kesempatan untuk bangkit lagi. Nah, kita dikasih jantung. Coba kalau kalian itu sakit di rumah sakit kan ya. Kalian ngerti gak ya aku ngomong apa ya? Maksud dari pegang dada kayak gini untuk merasakan hati, merasakan jantung. Di situ kalian pasti bakal bisa lebih sabar. Kalau ada orang yang menghina, kamu jelek gendut, pegang aja gini spontan, pegang aja gini gitu. Kalau udah ada jeduk, aku masih hidup, berarti aku harus berusaha lebih keras gitu. Itu aku guys, prinsipnya agar lebih sabar seperti itu. Iya. Dan kalau ada yang membenci kalian, buang kebencian itu ya, jangan dipendam. Jadi kalau kalian itu dibenci sama orang tuh ya, dibenci sama orang, kalian tuh buang benci itu. Jadi gini, kalau kalian selalu mengingat-ingat gitu, pasti itu nggak akan berkembang. Kalau aku udah ngamuk berarti ngamuk wajar guys. Ngamuk beda loh guys ya. Ngamuk itu beda. Gigi aku ada apanya nih? Tapi di balik aku yang sabar, masih ada Kak Renti yang lebih sabar. Jadi kalau Kak Renti marah, aku jinakin. Kalau aku lagi marah-marah, Kak Renti yang jinakin. Kenapa aku sebut Kak Renti? Kak
Karena dia mengenalku lebih lama. Dia mengenalku lebih lama. Dia udah kayak kakak kandung aku. Iya. Yang bully bukan orang lain tapi keluarga dan ortu sendiri. Buat Ca, buat kamu. Aku pernah di posisi ini. Jadi gini. Contoh nih ya. Kalian 2 bersaudara, apa 4 bersaudara atau 5 bersaudara. Kalian anak terakhir atau anak pertama. Nah, kalian tuh paling rendah gitu loh. Lu tuh paling rendah gitu. Contohnya lu paling rendah gitu guys. Lu paling rendah. Dan di antara 4 ini paling sukses. Sedangkan lu selalu diinjek-injek. Pasti ada dalam keluarga. Ada kan pasti. Nah, buat ini orang atau ini orang yang kalian dibenci apa disepelekan sama keluarga, sama siapapun itu, buka mata sekarang. Buka mata sekarang. Kalian jangan terlalu meratapi hidup kalian, tapi usaha. Ada kan? Ada, karena aku juga pernah di posisi itu juga. Jadi nih, entah kamu anak pertama atau anak kedua, jika kamu dibedakan dalam keluarga, buktikan dengan kesuksesan. Ya, bukan diratapin. Aku gini. Kenapa semua seperti ini? Terus aku lelah. Aku capek dengan semua ini. Aku jangan peduliin aku. Kalian semua gak ada yang peduli. Ini aku mengutarakan kalian ya. Aku mengutarakan kalian ya. Makasih Kak Vi, aku mau jadi Kak Vi biar sukses. Jadi diri sendiri, jangan jadi orang lain. Tapi kalian harus mencontoh perjuangan orang lain. Tapi jangan sampai kalian itu melihat orang lain sukses, tapi kalian itu ingin menjatuhkan dia. Insya Allah rezekimu lebih seret. Beneran, kagak bohong. Nih aku kasih tahu nih. Ini pasti dalam keluarga seperti ini. Dalam keluarga pasti seperti ini. Kakak-kakak kalian itu, kalau kalian di anak terakhir ya, kakak-kakak kalian pada sukses, kakak-kakak kalian pada bahagia gitu. Sedangkan lu tuh kagak gitu. Lu tuh sengsara. Lu tuh gini. Nah, terus ini kok contohnya kalau aku jadi ya, semua orang kagak ada yang peduli sama aku. Nggak ada yang peduli sama aku. Di sini dia terus yang dibela. Nggak ada yang mau ngelihat gua. Gua tadi tuh udah bisa beli nasi padang dengan duit gua sendiri. Dengan duit gua sendiri gua bisa beli nasi padang. Bayangin, gua bangga. Tapi kagak ada yang ngelihat gua. Thank you udah susah dong. Gua berhasil beli nasi padang. Tapi mereka kagak tahu kalau gua bisa beli nasi padang dengan duit gua sendiri. Meskipun gua minta. Enggak. Nah, itu tuh. Dari kalian beli nasi padang, kalian
beli nasi padang itu hasil duit kalian sendiri. Contoh, kan kalian kerja tuh, contoh kalian masih kecil ya, kalian sekolah tuh masih SD lah ya, masih SD. Nah, kalian tuh bisa beli nasi padang karena kalian tuh contoh berjualan gitu ya. Kalian dikasih uang saku sama orang tua. Nih aku ya dulu ya. Kalian dikasih uang saku 5.000. Waktu SMP uang sakuku 5.000 guys. Itu tuh uang saku nggak pernah aku jajanin. Paling aku jajan itu seminggu sekali tuh, karena uang aku pasti aku tinggal di rumah. Teman-temanku lain pada naik motor tuh SMP tuh, sosokan tuh, bilang ketilang nyaho kan. Tuh aku uang saku 5.000 itu aku tinggal di rumah biar aku nggak jajan sampai sana. Nah aku tuh bawa bekalku tuh apa, nasi pecel terus sampai bosen aku. Iya, bawa bekal tuh. Aku makan di situ kan, udah makan terus uang 5.000 itu guys aku kumpulin terus. Nah buat beli mie, buat beli tepung, karena aku kan jualan ya. Aku SMP 2.000 guys, itu zaman kapan? Gua 5.000 itu teman-teman gua rata-rata uang sakunya 20.000, 15.000 guys. Gua cuma 5.000 itu paling rendah. Iya, gua dikasih uang tuh gue beliin tepung, gue beliin mie guys, karena gue jualan gitu, jualan mie. Nih buat teman-temanku yang SMP yang ada di sini nih pasti tahu aku dulu jualan apa, jualan pentol guys. Makanya aku suka pentol tuh kan, aku jualan pentol. Aku jualan pentol corah. Terus aku jualan mie. Kalian tahu mie keriting gak sih guys? Mie keriting itu mie buat becek, kalau di Jawa tuh becek kehajatan. Mie keriting kayak gini loh. Nih aku kasih tahu. Mie keriting. Mie keriting. Nih loh. Ini tuh mie-nya super duper murah guys. Nih, mie keriting. Ini tuh mie keriting, bukan mie telur. Kalau mie telur gede-gede. Bukan, mie keriting itu kalau aku bikin oseng-oseng kan itu udah bosen tuh. Nah, berhubung aku itu mengikuti kemauan temen aku kan pada suka-suka pedes kayak gitu kan, biasanya belinya mie level kan gitu kan ya. Nah itu aku bikin kering guys, jadi mie-nya itu aku rebus terus aku goreng. Nah aku kasih micin, aku kasih sambal bawang kan gitu kan ya. Enak banget itu, enak banget. Gue yang bikin, gue jago masak Indonesia tapi nggak banyak sih, cuma beberapa doang. Nah itu mie-nya aku tuh bangun subuh guys. Waktu tuh bangun subuh kan Maktum kan jualan di warung kan ya. Aku kan paginya sebelum berangkat sekolah itu aku goreng-goreng dulu, goreng-gorengan buat di warung gitu. Terus aku sama goreng mie kan gitu. Goreng mie-nya tuh malam guys, bawa bungkusnya pagi gitu. Jadi tuh itu dibantu sama kakak aku juga kan gitu ya. Itu aku kasih plastik itu 1.000-an, tahu kagak sih guys ya. Tasku itu bukan buku isinya tapi jualan. Bukunya aku kasih ke keranjang guys. Nah mie-nya aku kasih tas. Emang aku dari dulu ya. Ya, disitu aku jual harganya 1.000. Ya harganya 1.000 tuh, di situ tuh pasti habis. Karena apa? Karena mie-nya enak. Ya, terus aku jualan pentol itu aku jualan SD. SMA aku jualan pulsa sama jualan pisang coklat. Karena aku udah males bikin mie. Aku bikin pisang coklat tuh guys. Kalian tahu kulit lumpia gak sih? Itu kan aku kulit lumpia kan harganya 2.500 kan. 2.500. Itu tuh aku beli pisang tuh guys. Tuh pisangnya tuh karena aku kan calon
orang sukses tuh. Nah, jadi aku tuh nggak pernah beli pisang karena pasti tiap hari itu Maktum tuh ada pisang, nggak tahu dari mana. Iya, nggak tahu dari mana. Jadi pernah tuh Maktum tuh kan kehajatan dapat pisang. Ke tetangga dapat pisang. Pisang ini aku buat jualan, pasti aku buat jualan. Nggak pernah beli pisang. Pisangnya gratis, cuman modal lumpia aja. Aku jual 1.000, kadang aku bawa pistok itu sampai 25, 30 hari. Kadang kalau lapar aku makan, tapi satu doang guys, satu doang. Itu tuh pengalamanku ya. Ini berbagi pengalaman nih ya, agar kalian bisa bekerja sambil sekolah. Buat orang yang nggak punya aja ya, karena orang kaya itu gengsi. Ya, tapi nggak semua orang kaya itu gengsi kok. Banyak orang yang udah nggak punya tapi gengsi juga ada. Aing koi, call video. Aing koi. Itu kan, dibilangin aku nggak bohong. Aing koi lagi naik motor. Makanya kau ngeprank se-Indonesia. Bukan bilang lucu kalian itu, helmnya ngakak. Makanya Aing koi kenten. Untung gue udah curiga duluan. Makanya kalian tuh makanya itu OTW Indonesia gundul mulu. OTW. Yang bilang se-Indonesia kagak, ya aku mah udah tahu. Ya kalau nggak percaya ya udah. Anak Indonesia pakai helm batok. Yang tapping kayak gitu, lo ada masalah apa?
penderitaan orang lain, gak sadar lagi. Autoblog. Syukurin makanya kayak kalian tuh, aku udah bilang. Ada orang tuh pengen, wah video habis lebaran. Bilang kayak udah pada heboh lu netizen, pada heboh lu. Pada heboh, lemes besti. Lu makanya kalau ada berita-berita itu jangan langsung menyimpulkan. Makanya kan sakit sendiri. Gak percaya lagi sama Koimin. Lah yang nyuruh percaya siapa? Kan aku udah bilang, jangan percaya sama semua orang. Kalau kalian percaya ya itu mah musyrik. 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 Dia naik motor lucu banget. Koi ngojek. Ya dia lagi ngojek. Positive thinking. Positive thinking aja, bisa aja koi ke Indo lewat darat naik motor. Teruslah positif guys, teruslah berpositif. Karena jika kalian positif, sakit hati itu kalian sendiri yang nanggung. Teruslah berpositif sampai kalian menyerah. Selalu kalian berpositif agar kalian itu tetap halu. Pada baper sendiri, percaya sendiri, nyimpulin sendiri, tapi saat nggak sesuai kalian yang marah, aneh. Nah iya, dia tuh ya, Aingkoy. Aingkoy itu apa namanya? Aingkoy itu kesel sama kalian karena kalian itu terlalu banyak spam. Ntar guys, iya, terlalu banyak spam. Nah, terus ya udahlah, kerjain aja kalian tuh, syukur mampus. Kalian tuh bikin orang kesel tuh cepet gitu loh. Giliran dibikin kesel nggak mau, aneh juga. Ntar guys, ya kau jadi pelawak lu yang percaya. Ingin bercerita, semalam aku bermimpi bertemu dengannya. Kan ku tulis semua cerita ini, begitu senangnya hariku. Tenang saat ku tatap matanya. Saraf nadiku